Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara mengisi berita acara pengecekan bantuan penyimpanan eksternal dari pemerintah pusat dan cara mengeceknya melalui aplikasi Crystal Disinfo. Nah, berdasarkan surat edaran tanggal 26 Maret tahun 2026, yaitu surat edaran permohonan pengisian instrumen ya. Di sini kita geser ke bawah. Nanti di sini ada instrumen yang harus kita isi ya, baik Google Formulir maupun menggunakan Word, yaitu berita acaranya itu sendiri. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini mengisi instrumen pada tautan ini ya. Kemudian maksimal hingga tanggal 8 April tahun 2026. Nah, teman-teman, di sini langsung saja teman-teman klik yang ini ya. Link ini kita klik. Nanti ya secara otomatis akan terbuka halaman baru di sini. Nanti di sini tampilannya seperti ini teman-teman, pengecekan penyimpanan eksternal tahun 2025. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu surat edaran itu sendiri, kemudian rekaman Zoom, sosialisasi, kemudian panduan pengisian instrumen, kemudian template berita acara pengecekan, kemudian video tutorial pengecekan, dan dashboard pemantauan dan paparan. Nah, di sini teman-teman nanti ada daftar tautan formulir ya untuk pengisian setelah teman-teman melakukan pengisian berita acara dan install aplikasi Crystal Disinfo itu sendiri. Nah, kita panduan pengisian instrumen dulu teman-teman. Nanti di sini teman-teman diminta untuk mendownload aplikasi Crystal Disinfo-nya itu sendiri. Nah, teman-teman. Nah, panduan pengecekan penyimpanan eksternal. Nah, ini teman-teman, bagian B, perangkat penyimpanan eksternal ya, yaitu SSD yang diberikan oleh pemerintah pusat ya. Kemudian di sini ada dokumen berita acara penerimaan, lalu di sini ada perangkat laptop. Kemudian di sini memasang aplikasi Crystal Disinfo. Nah, di sini teman-teman silahkan klik link yang ini ya untuk mengunduh aplikasi Crystal Disinfo-nya. Yang ini kita klik. Kebetulan di sini akan terunduh secara otomatis dan saya sudah mengunduhnya. Nanti teman-teman jika sudah seperti ini akan secara otomatis terdownload ya. Kalau thank you for downloading seperti ini sudah terdownload otomatis. Kita cek di sini. Nah, ini teman-teman jika muncul seperti ini teman-teman silahkan klik. Lalu di sini teman-teman silahkan download yang ini. Nah, ini sudah terdownload otomatis. Oke. Jika sudah seperti ini teman-teman silahkan klik dua kali, kemudian klik run yang ini. Lalu di sini klik yang ini, lalu klik next, kemudian next lagi, klik yang ini, klik next. Kemudian next lagi, dan tunggu proses loadingnya hingga selesai. Nah, di sini proses loadingnya sudah selesai teman-teman. Ya, kita klik yang ini saja teman-teman, ini sudah hampir selesai ya. Ini kita checklist saja, kita tidak langsung buka, kita mau mendownload dulu template berita acara laporannya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman kembali ke ini teman-teman, ke webnya. Ini kita silang saja, kemudian ini kita kembali ke sini ke dashboard dari web pengecekan tadi. Lalu di sini teman-teman geser ke bawah, lalu teman-teman silahkan klik template berita acara. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan unduh atau download berita acaranya ya. Ini kondisinya masih kosong semua teman-teman. Jadi teman-teman di sini hanya mengisi bagian yang titik-titiknya saja. Nah, ini ada identitas sekolah, kemudian identitas petugas pengecekan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab, kemudian nanti ditandatangani kepala sekolah dan operator atau guru yang melakukan pengecekan. Untuk download silahkan seperti ini ya. Kebetulan saya sudah melakukan pendownloadan. Nanti di aplikasi Word kita buka ini ya, ini yang masih belum saya isi. Kita buka saja di aplikasi Word, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi bagian yang titik-titik ini saja teman-teman. Ya, bagian titik-titik ini kita isi. Nah, kebetulan saya sudah bertahap melakukan pengisian, jadi saya sudah separuh jalan ya untuk mengisi dari
berita acara pengecekan penyimpanan eksternal itu sendiri. Ini kita close, saya buka yang sudah saya isi datanya. Nah ini dia nih, kita klik sekali saja. Nah ini nama kepala sekolah, kemudian nama yang melakukan pengecekan itu ada di sini teman-teman ya, kemudian nomor surat ya, kemudian kita geser ke bawah, kita isi identitas sekolah, kemudian identitas petugas pengecekan, kemudian tanggal mulai pengecekan alat. Nah ini menggunakan Crystal Disk Info yang baru kita install tadi teman-teman. Di sini saya isi tanggal 28 bulan Maret tahun 2026. Nah kemudian selanjutnya ini teman-teman, kita buka saja langsung ya aplikasinya Crystal Disk Info nya, klik 2 kali, tampilannya akan seperti ini. Kalau yang ini adalah harddisk dari laptop itu sendiri, sedangkan yang ini adalah harddisk bantuan pemerintah yang sudah kita colokkan. Nah kita kembali ke sini, kita geser ke bawah. Nah ini teman-teman, nanti kita diminta untuk mengisi nomor serinya, kemudian di sini pengecekan kelengkapan dokumen aksesorisnya ya, ini jika ada semua teman-teman ada. Kemudian ini merek dan tipe mesin. Nah di sini teman-teman silakan hapus, saya copy dari sini, yaitu mereknya SIMDISK ya, meskipun di bantuan harddisk atau SSD ini adalah Zirek, tapi di sini terdeteksi SIMDISK ya, SIMDISK. Kemudian untuk ini teman-teman, nomor serial number, atau ini teman-teman ini dulu ya, beberapa kecepatan atau berapa besaran dari harddisk atau SSD yang penyimpanan internal yang diberikan. 512 kita cek di SIMDISK sama 512. Kemudian ini nomor serial number, ini kita copy teman-teman, kita copy, kemudian kita kembali ke sini, kita tempel di sini, kita paste di sini. Lalu health status ya, di sini kita nanti isi atau kita pilih good, jadi yang caution dan bad kita hapus, yang ini kita hapus. Oke, kemudian di sini jenis teknologi, di sini SSD ya. Nah ini ada keterangannya ya, kalau RPM itu harddisk, kalau SSD itu tanda min ya. Jadi karena tanda min, kita cek di sini, ini ya, ini tidak terbaca RPM, berarti ini SSD. Kita kembali ke sini. Oke, power on count, kita kembali ke sini, kita copy 34. Lalu langkah selanjutnya ini kita paste atau kita tempel di sini ya, atau kita ketik saja 34. Lalu untuk power on hour, kita kembali lagi, di sini ada 7 hours, 7 jam ya, kita hapus ini titik-titik, kita ganti dengan angka 7. Oke, nah catatan tambahan, untuk catatan tambahan di sini teman-teman, jika tidak ada masalah kita copy paste saja bagian yang atas, yaitu kemasan baik, fisik mulus, healthy status good, kapasitas 512. Nah langkah selanjutnya di bagian J ini ada lampiran bukti dokumentasi yang ini. Nah file report Crystal Disk Info berupa teks yang terlampir. Kita kembali ke aplikasi Crystal Disk-nya, kemudian file, kemudian save yang ini, kita klik yang teks, kemudian di sini kita ganti dengan paling depan adalah NPSN, baru NPSN kita, sekolah kita ya, kemudian tanda min atau underscore, kemudian kita klik penyimpanan, lalu di sini kita save. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Nanti ini digunakan untuk mengupload di aplikasi atau di web Google Formulir dari berita acara penerimaan penyimpanan eksternal pemerintah pusat. Nah, di sini teman-teman sudah terdownload ya. Tadi kita jadikan satu saja filenya, yang ini. Oke, kemudian berita acaranya, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan ini teman-teman, berita acara pengecekan penyimpanan eksternal bantuan pemerintah ya. Ini kita jadikan satu agar nantinya ketika dicari atau ketika dibutuhkan, datanya itu masih tersimpan rapi dalam suatu folder. Nah ini kita copy saja teman-teman. Oke, kita copy, kita masuk ke penyimpanan sini teman-teman. Ini sudah saya buatkan foldernya di sini. Teman-teman silahkan buat halaman baru, folder baru, ketik saja di sini verifikasi HDD ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita paste di sini. Oke, nah ini sudah terpaste teman-teman, tunggu hingga prosesnya selesai.
Oke, jika sudah teman-teman, oke, kita kembali ke berita acara teman-teman di sini ya. Dan di sini nama kepala sekolah, kemudian guru operator yang melakukan pengecekan, itu teman-teman silahkan isi ya. Kemudian nanti diberi tanda tangan dan stempel basah pada bagian kepala sekolahnya. Ya, nanti kemungkinan akan diupload di web aplikasi Google Formulirnya, yaitu di sini teman-teman. Nah, ini kita klik. Nanti teman-teman sudah bisa melanjutkan di sini ya. Nah, di Google Formulir pengecekan penyimpanan eksternal tahun 2025 ya. Nah, cara pengisian bagaimana? Nanti saya buatkan video yang selanjutnya karena terlalu panjang. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.